Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Fediani. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan UD Hasanah Stainless Steel yang menjual peralatan memasak berbahan dasar stainless. Pembahasan yang pertama, kita mulai dari latar belakang. UD Hasanah Stainless Steel adalah toko yang menjual peralatan masak berbahan dasar stainless seperti panci, pisau, solet, dan wajan. Sebagai toko yang bergerak di bidang penjualan alat masak, UD Hasanah Stainless Steel harus dapat meningkatkan pangsa pasarnya agar produk yang ditawarkan dapat diterima oleh konsumen dengan memberikan peralatan masak berbahan dasar stainless yang premium dengan harga yang terjangkau. Lalu ada konsep bisnis. Konsep bisnis yang kami jalankan yaitu bisnis peralatan memasak akan dimulai dari skala rumah tangga dan akan dijalankan di daerah Kebayoran Lama. Lokasi toko kami berada di dekat jalan raya dan pasar, sehingga hal tersebut memudahkan kami untuk melakukan promosi dan penjualan. Untuk mendapatkan produk, kami bekerja sama dengan beberapa produsen peralatan memasak berbahan dasar stainless steel di Kabupaten Bekasi, Kota Surabaya, dan Kabupaten Serang. Bisnis yang kami gunakan yaitu bisnis to customer atau B2C. Dalam konsep bisnis to customer atau B2C, kami menjual produk langsung kepada pelanggan akhir tanpa melibatkan tangan kedua, yaitu agen, distributor, dan reseller. Lalu selanjutnya adalah sasaran pasar. Sasaran pasar untuk produk kami yaitu skala rumah tangga dan keluarga yang membutuhkan peralatan memasak untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Lalu kompetitor bisnis, kami memiliki kompetitor bisnis yaitu S Hardware, Informa Furnishing, dan Mr. DIY. Karena perusahaan tersebut telah berdiri sejak lama dan sudah memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Adapun produk yang kami tawarkan yaitu seperti wajan, panci, spatula, pisau, mangkuk adonan, dan alat pengupas. Selanjutnya adalah proses operasional. UD Hasanah Stainless Steel adalah usaha yang menjual peralatan memasak untuk dikonsumsi oleh konsumen akhir. Pembelian produk ini dapat dilakukan secara offline, yaitu dengan datang langsung ke toko kami yang berada di Jalan Raya Kebayoran Lama. Alur penjualan dari proses input hingga output yaitu yang pertama, konsumen bertanya tentang produk. Dalam hal ini, konsumen dapat melakukan pertanyaan terkait tentang produk, contohnya harga produk, ukuran produk, kegunaan produk, ketahanan penggunaan produk, dan lainnya. Hal ini akan dibantu oleh staf kami untuk menjawabnya. Lalu yang kedua, konsumen setuju untuk melakukan pembelian. Setelah konsumen mengajukan berbagai pertanyaan dan setuju untuk melakukan pembelian, kasir akan menerima produk dan menghitung harga yang akan dibayarkan. Selanjutnya, konsumen melakukan pembayaran. Setelah kasir memberikan jumlah pesanan, maka konsumen dapat segera melakukan pembayaran. Untuk saat ini, seluruh pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai. Untuk non-tunai dapat dilakukan pembayaran melalui nomor rekening pribadi pemilik, yaitu melalui Bank BCA. Lalu selanjutnya, UD Hasanah Stainless Steel akan melakukan pengemasan. Setelah konsumen melakukan pembayaran, produk akan dikemas menggunakan kantong plastik. Namun, jika produk yang dibeli berukuran besar akan kami kemas menggunakan kardus. Produk dikemas dengan aman supaya tidak mengalami kerusakan dan tetap berfungsi dengan baik hingga selanjutnya. Lalu selanjutnya, pesanan diterima oleh konsumen. Setelah pengemasan barang dan pesanan akan langsung diterima oleh konsumen dan dapat dibawa kembali ke rumah masing-masing dan dapat segera digunakan oleh konsumen. Selanjutnya adalah rencana alur produk. Alur produksi dalam suatu perusahaan yang meliputi proses input produk hingga produk tersebut sampai di tangan konsumen sangat dibutuhkan dalam operasional perusahaan dan dapat dijadikan standar dalam melayani konsumen. UD Hasanah Stainless Steel merupakan bisnis lokal yang menjual peralatan memasak berkualitas untuk menunjang kegiatan memasak. Produk dari UD Hasanah Stainless Steel dibuat dari bahan-bahan yang aman dan berkualitas. Beberapa alur produksi yang kami gunakan yaitu yang pertama, pemilihan bahan dan produk dengan pemasok. Lalu yang kedua, merealisasikan produk yang sudah dibuat dengan pemasok. Dan yang ketiga, menunggu pesanan dari pemasok selesai. Lalu yang keempat, pesanan dikirim ke alamat toko. Dan yang kelima, mempersiapkan produk untuk dijual. Lalu selanjutnya ada analisis keuangan. Yang pertama, kebutuhan dana, biaya prainvestasi. Pertama, biaya penyusunan studi kelayakan sebesar 1 juta rupiah, biaya pengurusan izin dan administrasi sebesar 1 juta rupiah, biaya persediaan awal sebesar 2 juta rupiah.
juta rupiah, peralatan toko 5 juta rupiah. Total biaya pembelian aktiva tetap yaitu 20 juta rupiah. Lalu untuk kebutuhan dana, biaya operasional meliputi gaji karyawan 2 orang 4 juta rupiah, biaya listrik 200 ribu rupiah, biaya air 150 ribu rupiah, biaya IPL atau pajak sebesar 100 ribu rupiah, biaya sewa sebesar 500 ribu rupiah, biaya pemasaran sebesar 500 ribu rupiah, biaya asuransi sebesar 100 ribu rupiah, dan biaya lain-lain sebesar 200 ribu rupiah. Total biaya operasi sebesar 5.750.000 rupiah. Dan untuk total jumlah kebutuhan dana sebesar 29.750.000 rupiah. Lalu selanjutnya untuk sumber dana modal sendiri owner sebesar 50% yaitu 15 juta rupiah, dan anggota tim 2 orang dengan masing-masing modal sebesar 25% yaitu 14.750.000 rupiah. Dan modal pinjaman atau hutang bank tidak ada. Jadi total sumber dana yang kami miliki yaitu 29.750.000 rupiah. Selanjutnya ada laporan keuangan yaitu neraca. Dengan total aktiva lancar sebesar 43.550.000 rupiah, total aktiva tetap sebesar 15.625.000 rupiah, dan total aktiva sebesar 59.175.000 rupiah. Selanjutnya di sisi pasifa ada total kewajiban sebesar 28 juta dan total modal sebesar 31.175.000. Jadi total pasifa sebesar 59.175.000 sesuai dengan total aktiva yaitu 59.175.000 rupiah. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Bagian pendapatan penjualan sebesar 332 juta dan harga pokok penjualan sebesar 258 juta rupiah. Jadi pendapatan bersih sebesar 74 juta rupiah. Lalu untuk beban, biaya gaji staf sebesar 48 juta, biaya listrik sebesar 2.400.000, biaya air sebesar 1.800.000, biaya IPL atau pajak sebesar 1.200.000, biaya sewa sebesar 6 juta, biaya pemasaran sebesar 6 juta, biaya penyusunan aktiva tetap sebesar 4.375.000, biaya asuransi sebesar 1.200.000, biaya lain-lain sebesar 2.400.000. Total biaya per 31 Desember 2021 yaitu sebesar 73.375.000 rupiah. Total biaya operasional yaitu 625.000 dan biaya pajak sebesar 800.000 rupiah. Laba setelah pajak yaitu 1.425.000 rupiah. Lalu untuk analisa keuangan yaitu analisa profit. Yang pertama gross profit margin yaitu laba kotor dibagi pendapatan dikali 100%. Yaitu 74 juta dibagi 332 juta dikali 100% dengan profit margin sebesar 22%. Lalu yang kedua net profit margin yaitu laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. 1.425.000 dibagi 74 juta, hasilnya adalah 1,9%. Lalu untuk BEP modal investasi dibagi keuntungan. Modal investasi sebesar 29.750.000 dibagi keuntungan per bulan sebesar 6.166.666 rupiah. Maka ketemu BEP yaitu 4,8 bulan. Maka apabila jumlah penjualan dapat mencapai target yang telah ditetapkan, maka modal yang telah diinvestasikan dapat kembali dalam waktu 4,8 bulan. Lalu yang terakhir ada penutup. Dari hasil analisa tersebut mengenai semua aspek tentang usaha dagang di bidang peralatan masak mampu memberikan hasil yang baik dan dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Jika bisnis telah menerapkan fungsi manajemen dan fungsi bisnis dengan baik serta pembagian kerja yang baik, aktivitas bisnis dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekian presentasi bisnis plan UD Hasanah Stainless Steel